VOA This Morning. Halo, selamat pagi. Inilah siaran VOA This Morning, Senin 10 Februari 2025 yang dipancarkan langsung dari Studio 17 di Washington DC. Saya Utami Husin, produser Jimmy Manan, dan teknisi Naswan Raza senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda pagi ini. Semangat mengawali aktivitas pagi di hari pertama pekan ini ya. Semoga sepanjang hari ini menjadi saat yang sangat produktif dan menyenangkan bagi Anda semua. Dan jangan lupa untuk mengupdate berita-berita dari berbagai penjuru dunia bersama kami. Salah satu laporan yang telah disiapkan redaksi VOA adalah mengenai negara-negara Baltik yang beralih ke jaringan listrik Eropa. So no doubts, energy policy is also security policy. Unfortunately, we are in a terrible situation. Jadi tidak diragukan lagi, kebijakan energi juga merupakan kebijakan keamanan. Sayangnya, kita berada dalam situasi yang mengerikan di Eropa. Dan mengenai stigma yang menghambat penemuan kasus kusta di Indonesia. Stigma ini besar sekali pengaruhnya, dan stigma dan diskriminasi ini menyebabkan kasus susah ditemukan, orang juga cenderung sembunyi, tidak mau terus terang, orang juga tidak mau ngambil obat, jadi terhenti pengobatannya. Pendengar, siaran ini juga bisa Anda ikuti melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning hari ini. Kita awali dengan berita dunia bersama Madeoni. Selamat pagi pendengar, Penasihat Keamanan Nasional Presiden Donald Trump, Mike Waltz pada hari Minggu mengatakan bahwa pejabat tinggi pemerintah yang akan berangkat ke Eropa minggu ini akan berbicara dengan pejabat Eropa tentang cara mengakhiri perang di Ukraina, hampir 3 tahun setelah Rusia melancarkan invasi besar-besaran. Secretary of State, our Secretary of Defense, our Vice President, our Special Envoy in Europe this week, talking through details of how to end this war. Pernyataan Waltz disampaikan menyusul klaim oleh harian New York Post bahwa Presiden Amerika Donald Trump telah melakukan percakapan telepon yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan pemimpin Rusia untuk membahas langkah-langkah menuju solusi yang dinegosiasikan, sesuatu yang belum dikonfirmasi oleh Gedung Putih maupun Kremlin. Wakil Presiden J.D. Vance akan berada di Paris pada hari Senin untuk menghadiri pertempuran puncak kecerdasan buatan yang mempertemukan para pejabat pemerintah dan akan menuju konferensi keamanan Munich akhir minggu ini, di mana Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan memimpin delegasi negara yang lelah berperang itu. Sebuah terobosan baru dicapai pada hari Minggu dalam gencatan senjata Israel Hamas yang rapuh di Gaza, dengan pasukan Israel menarik diri dari koridor Netzarim, sebidang tanah sempit yang memisahkan wilayah tersebut. Hal ini memungkinkan lebih banyak warga Palestina untuk kembali ke sektor utara tempat mereka pernah tinggal. Tetapi sebagian besar tanah telah diratakan oleh pertempuran selama 15 bulan. Mobil-mobil yang penuh dengan barang-barang termasuk tangki air dan koper terlihat menuju ke utara melalui jalan yang melintasi jalur Netzarim sepanjang 6 km. Di bawah gencatan senjata itu, Israel diharuskan membiarkan mobil-mobil itu melintas tanpa pemeriksaan dan tidak ada pasukan di sekitar jalan tersebut. Juru bicara Hamas, Abdel Latif Al-Kanwa, mengatakan bahwa penarikan tersebut menunjukkan bahwa Hamas telah memaksa musuh untuk tunduk pada tuntutan dan bahwa hal tersebut menggagalkan ilusi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mencapai kemenangan total. Para pejabat Israel tidak mengungkapkan berapa banyak tentara yang mundur atau kemana mundur. Tawaran Presiden Amerika Donald Trump untuk menampung kembali warga kulit putih Afrika Selatan sebagai pengungsi yang lari dari penganiayaan mungkin tidak akan memicu gelombang pendatang sebagaimana yang diperkirakannya, karena kelompok lobi kulit putih sayap kanan sekalipun ingin mengatasi ketidakadilan pemerintahan mayoritas kulit hitam di negara asalnya. You haven't got any problems here. Why would you want to go? There hasn't been any really bad taking over of land. The people are carrying on like normal. Trump pada hari Jumat menandatangani sebuah instruksi presiden untuk memangkas bantuan Amerika ke Afrika Selatan dengan mengutip undang-undang pengambil alihan yang ditandatangani oleh Presiden Cyril Ramaphosa bulan lalu guna memperbaiki ketidaksetaraan tanah yang berasal dari sejarah supremasi kulit putih di Afrika Selatan.
Instruksi Trump tersebut mengatur pemukiman kembali Afrikaner atau warga Afrika kulit putih di Afrika Selatan yang menjadi korban diskriminasi rasial yang tidak adil di Amerika sebagai pengungsi. Afrikaner sebagian besar adalah keturunan kulit putih dari pemukim awal asal Belanda dan Perancis yang memiliki sebagian besar lahan pertanian di negara itu. Pemerintahan Trump telah memerintahkan Biro Perlindungan Keuangan Konsumen atau Consumer Financial Protection Bureau atau CFPB untuk menghentikan hampir semua pekerjaannya yang secara efektif menutup kantor yang dibentuk untuk melindungi konsumen setelah krisis keuangan 2008 dan skandal kredit perumahan subprime. Russell Ford, Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran yang baru dilantik, memberi arahan kepada CFPB dalam email Sabtu malam yang dikonfirmasi oleh kantor berita Associated Press untuk menghentikan pekerjaan terkait usulan peraturan, menangguhkan tanggal efektif pada aturan apapun yang telah diselesaikan tetapi belum efektif, dan untuk menghentikan pekerjaan investigasi dan tidak memulai investigasi baru. Kantor tersebut telah menjadi sasaran kaum konservatif sejak Presiden Barack Obama mendorong untuk memasukkannya dalam Undang-Undang Reformasi Keuangan 2010 pasca krisis keuangan 2007-2008. Pendengar, sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni. VOA This Morning. Negara-negara Baltik, Estonia, Latvia, dan Lituania menyelesaikan peralihan dari jaringan listrik Rusia ke sistem Uni Eropa pada Minggu 9 Februari 2025. Mereka memutuskan hubungan sejak era Soviet di tengah peningkatan ancaman keamanan setelah dugaan sabotase beberapa kabel dan jaringan pipa bawah laut. Berikut laporannya. Kawasan Laut Baltik dalam situasi siaga tinggi menyusul putusnya kabel listrik, telekomunikasi, dan jaringan pipa gas antara negara-negara Baltik itu dan Swedia atau Finlandia. Semua itu diyakini disebabkan oleh kapal-kapal yang menyeret jangkar di sepanjang dasar laut menyusul invasi Rusia ke Ukraina. Namun, Rusia membantah terlibat dalam semua insiden itu. Pada Minggu, negara-negara tersebut meresmikan koneksi jaringan listrik mereka ke Eropa dengan pertimbangan bahwa kebijakan energi juga merupakan kebijakan keamanan. Dan Jorgensen adalah Komisioner Eropa untuk Energi dan Perumahan. So no doubt energy policy is also security policy. Unfortunately, we are in a terrible situation. Jadi tidak diragukan lagi, kebijakan energi juga merupakan kebijakan keamanan. Sayangnya, kita berada dalam situasi yang mengerikan di Eropa, di mana Rusia secara brutal telah menginvasi Ukraina. Ini jelas memengaruhi kita semua, dan pertama dan terutama, ini menunjukkan kepada kita bahwa kita perlu mandiri. Dia menegaskan bahwa Uni Eropa perlu 100% mandiri dari ketergantungan energi dan sistem energi Rusia. Therefore, today is an extremely important day for our... Oleh karena itu, hari ini adalah hari yang sangat penting bagi keamanan kita di Eropa, tidak hanya di 3 negara Baltik, tetapi juga bagi kita semua. Dia menyampaikan itu di hadapan media di Vilnius, ibu kota Lituania, setelah proses sinkronisasi dikonfirmasi. Berbicara bersama Jorgensen adalah Komisioner Eropa untuk Pertahanan dan Antariksa, Andrianus Kubilius. Dia mengatakan bahwa menjaga keamanan infrastruktur baru akan membutuhkan pendanaan yang tepat dan diskusi yang lebih luas tentang pengeluaran pertahanan dan mencari dana tambahan. Dia menyebut pendanaan itu bisa diperoleh dari MFF atau Multi-Annual Financial Framework atau kerangka keuangan multitahunan yang merupakan anggaran jangka panjang Uni Eropa. But next MFF will come only in 2028 operationally. Will we find additional money? Namun Multi-Annual Financial Framework berikutnya baru akan dilaksanakan pada tahun 2028 secara operasional. Apakah kita akan mendapatkan dana tambahan? Itu adalah diskusi yang lebih luas tentang pertahanan dan sebagainya. Kita lihat saja nanti. Kami sedang mencari beberapa kemungkinan. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memuji langkah tersebut yang telah direncanakan selama bertahun-tahun sebagai penanda era kebebasan baru bagi kawasan tersebut. Setelah memutuskan sambungan pada Sabtu dari jaringan yang dibangun oleh Uni Soviet pada 1950-an dan sekarang dijalankan oleh Rusia, negara-negara Baltik tersebut memutus jalur transmisi tegangan tinggi lintas batas di Latvia Timur sekitar 100 meter dari perbatasan Rusia, membagikan
potongan-potongan kabel kepada para tamu yang antusias hadir dalam peresmian itu sebagai kenang-kenangan. Tim VOA melaporkan. Presiden Donald Trump dan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba bertemu di Gedung Putih Jumat lalu. Keduanya menyatakan zaman keemasan baru bagi hubungan Amerika Serikat-Jepang. Kunjungan itu berlangsung di tengah langkah awal kebijakan luar negeri Trump yang mengguncang sekutu dan lawan-lawannya. Berikut laporan selengkapnya. Banyak orang di Jepang merasa cemas dengan kunjungan Shigeru Ishiba pada hari Jumat ke Gedung Putih untuk bertemu dengan Presiden Donald Trump. Namun tampaknya Perdana Menteri Jepang itu berhasil membangun hubungan baik. Ishiba menebar banyak pujian dengan mengatakan ia terilhami oleh semangat Trump yang tidak gentar untuk memenangkan pemilu dan memenuhi misinya, bahkan setelah terjadi upaya pembunuhan. Anda melanjutkan prakarsa Amerika berjaya lagi dan juga melipat gandakan upaya untuk mewujudkan perdamaian bagi dunia. Itulah sebabnya Tuhan menyelamatkan Anda dalam insiden itu. Kedua pemimpin itu mendeklarasikan zaman keemasan baru bagi Amerika Serikat dan Jepang. Kunjungan Ishiba terjadi di tengah langkah awal kebijakan luar negeri Trump yang meningkatkan tekanan tidak hanya terhadap musuh-musuh Amerika, namun juga terhadap sekutu dan mitranya. Pada hari Jumat, Trump mengancam tarif timbal balik. Negara membayar begitu banyak, mengenakan biaya yang sangat besar kepada kami, dan kami melakukan hal yang sama, jadi timbal balik. Ishiba menolak mengatakan apakah dia akan membalas. Ketegangan bilateral lainnya adalah tawaran perusahaan baja Nippon Steel Jepang bernilai $15 miliar untuk membeli US Steel yang berpusat di Pittsburgh. Mantan Presiden Joe Biden memblokir kesepakatan itu pada pekan-pekan terakhir masa jabatannya dengan alasan masalah keamanan nasional. Pada hari Jumat, Trump tampak terbuka untuk merundingkannya. Mereka akan mempertimbangkan berinvestasi ketimbang membeli. Kami tidak menyukai gagasan itu. US Steel adalah perusahaan baja Amerika yang sangat penting bagi kami. Jepang setuju untuk meningkatkan investasi di sektor-sektor utama Amerika Serikat, serta membeli lebih banyak gas alam cair Amerika yang merupakan agenda penting bagi Trump. Jeffrey Horner, pemimpin Divisi Riset Keamanan Nasional RAND mengenai Jepang, mengatakan, mereka mampu menggunakan pengaruh mereka dengan cara yang sangat strategis. Pada waktu yang sama, berusaha mempromosikan hal-hal yang mereka minati kepada Trump dengan memastikan bahwa pasukan Amerika Serikat tetap berada di Jepang, memastikan bahwa Amerika tetap berkomitmen kepada Indo-Pasifik. Dalam bidang keamanan, pengaturan pertahanan antara Amerika Serikat dan Jepang termasuk upaya trilateral dengan sekutu lain, seperti Korea Selatan dan Filipina, diperkirakan terus berlanjut. Utami Husin, Puspita Sariwati, VOA Washington. Pendengar, Indonesia berupaya mencapai eliminasi penyakit tropis terabaikan, khususnya kusta dan filariasis, dengan target bebas dari kedua penyakit tersebut pada 2030. Namun upaya itu dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti stigma dan diskriminasi terhadap penderita kusta di masyarakat. Reporter VOA Yohanes Lita melaporkan dari Poso, Sulawesi Tengah. Tahukah Anda kalau Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, dan Papua masih memiliki tingkat penderita kusta tertinggi di Indonesia? Hingga akhir tahun 2024 lalu, jumlah penderita penyakit kusta baru di Indonesia mencapai 12.798 kasus, atau berarti yang tertinggi ketiga di dunia. Direktur Penyakit Menular di Kementerian Kesehatan, Ina Agustina Isturini mengatakan, masih kuatnya stigma dan diskriminasi terhadap penderita kusta menyebabkan keterlambatan diagnosis dan rendahnya kepatuhan penderita untuk menjalani pengobatan. Stigma ini besar sekali pengaruhnya, dan stigma dan diskriminasi ini menyebabkan kasus susah ditemukan, orang juga cenderung sembunyi, tidak mau terus terang, orang juga tidak mau ngambil obat, jadi terhenti pengobatannya. Kata Ina Agustina dalam temu media baru-baru ini, beberapa stigma yang masih melekat pada penderita kusta adalah bahwa kusta dinilai sebagai kutukan, aib, dan tidak bisa disembuhkan.
Untuk melawan stigma itu, Kementerian Kesehatan melakukan sosialisasi informasi kesehatan dan pelibatan tokoh agama dan masyarakat. Kusta ini dapat diobati ya dengan multi drug terapi selama 6 bulan untuk kusta yang kering ya, tipe PB ini kering, ini yang lebih ringan dan tidak lebih menularkan, atau 12 bulan untuk kusta tipe multibasilar yang lebih basah, yang jauh lebih menularkan gitu ya. Ujar Ina, kusta merupakan penyakit menular menahun yang disebabkan oleh kuman kusta atau Microbacterium lepra. Gejala yang ditimbulkan berupa bercak putih dan merah tanpa rasa gatal dan sakit, sehingga penderita seringkali tidak menyadarinya. Jika terlambat diobati, penyakit ini berpotensi menimbulkan kecacatan permanen. Sri Linui Menaldi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia mengatakan diperlukan edukasi terus-menerus hingga ke pelosok daerah untuk melawan stigma dan diskriminasi ini. Kusta bisa disembuhkan, tapi belum tentu mereka tuh terbebas dari penderitaannya. Stigma itu yang menyebabkan mereka tetap saja merasa seperti sakit seumur-umur hidup. Kata Sri Linui dalam kegiatan yang sama. Secara keseluruhan, terdapat 19.343 kasus kusta yang terdata di Indonesia, di mana 12.798 merupakan kasus baru yang ditemukan sepanjang 2024. Selain kusta, Indonesia juga berupaya memberantas penyakit filariasis atau penyakit kaki gajah yang disebabkan oleh infeksi cacing filaria yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA Washington.